Eh, jadi kita akan belajar tentang dekomposisi dan Slutsky equation. Slutsky equation. Pelajaran ini cukup rumit ya, cukup susah. Dan langkah yang penting sih teman-teman tahu langkahnya. Jadi ketika teman-teman tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, nah insya Allah teman-teman bisa mengerjakan soal dekomposisi dengan baik. Nah, jadi kita punya dua soal ya, teman-teman sudah saya kasih dua soal. Yang pertama itu kita, halo Raffi, di mute dulu Raffi. Siapa? Enggak. Nah, ada lagi siapa yang harus di mute? Udah ya. Oke. Nah, jadi kita punya ya persamaan seperti ini. U sama dengan DF gitu ya. Kemudian kita punya PD adalah 160 gitu kan. PF itu adalah 200. Dan budgetnya adalah 8.000. Nah, kemudian all money amount is in thousands of rupiah. Now suppose that the PD ya, harga barang D increase dari sebelumnya 160 menjadi 250. Sedangkan yang PF itu tetap dan pendapatannya juga tetap. Di sini teman-teman udah diajarin belum tentang dekomposisi sama Bu Asit kemarin di kelas? Sudah? Yang SB sama yang SE sama IE itu ya, Pak? Ya itu kan substitution effect sama income effect kan kita udah belajar minggu lalu. Nah, tapi sekarang kita mencari berapa sih, kan kalau kemarin kan kita belajar substitution effect sama income effect-nya kan based on grafik ya, graphical, gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana substitution effect dan income effect, tapi kita tentukan berapa. Jadi kita hitung. Udah dibahas belum sama Bu Asin di kelas? Rasanya ada diberi persamaannya sih. Iya, nantilah kita akan lihat ya, gimana cara ngerjain. Kalau compensating variance sudah belajar belum? CV dan equivalence variance sudah belajar kemarin? Halo? Asido? Udah belajar belum, Mas? Yang mana, Kak? Compensating variance sama equivalent variance. Belum deh, setahu saya. Masih Tapi bisa teman lain. Oke. Nah, jadi gini. Di sini kita akan lihat ya, teman-teman. Pertama, kalau kita lihat di soal yang pertama ini, kita disuruh nyari find the income necessary to make Eric reach the same utility level as before the price change. Ya, use the resultnya nggak usah. Jadi intinya kita harus cari berapa income yang harus Eric terima agar pertambahan harga tadi, ke peningkatan harga tadi, ya, itu dengan adanya peningkatan harga tadi, Eric tetap mencapai utility yang sama sebelum kenaikan harga. Nah, jadi intinya di nomor A itu kita disuruh nyari yang namanya compensating variance. Apa itu CV? CV itu adalah ya expenditure yang dia keluarkan. Ya, expenditure itu kan persamaannya ada U dan P. Gitu kan? U sama P.
UP, ya UP, benar. Nah, compensating variance itu adalah kita mencari berapa sih expenditure yang harus dia keluarkan untuk mencapai utility yang sama, ya, ketika harganya itu berubah menjadi P1. Ya. Jadi kita harus cari berapa sih tambahan income yang harus didapatkan oleh si siapa? Oleh si Eric, ya, agar utility dia itu bertahan, tidak menurun karena adanya price yang berubah. Nah, itu disebut dengan compensating variance. Ya. Nah, gimana tuh ceritanya? Ceritanya tuh gini, teman. Ya, coba kalau misalnya kemarin kita lihat ya gambarnya ya. Kan gini ya. Atau kita bikin lah gambar yang ini. Untuk soal yang ini kita bikin gambarnya. Kan gini. Untuk yang awal, ya awalnya itu kan adalah persamaan budget constant itu kan gini. PD dikali D tambah PF dikali F sama dengan Y, kan gitu ya. Berarti yang awal itu adalah 160D tambah 200F sama dengan 8.000, kan gitu. Ini persamaan awalnya. Nah, berarti gimana bentukan budget constraint-nya? Nah, itu kan yang perlu kita bahas kan. Gimana bentukan budget constraint? Nah, berarti kita lihat ya di sini kan 8.000 ya. Kalau misalnya ini F, ini D, ya. Ketika F-nya 0, ya, ketika F-nya 0 berarti D-nya adalah 8.000 di 260 itu berarti 32. Terus ini 32. Kemudian ini ketika ini 0, F-nya berarti 40. Ini kan budget constraint. Teman-teman tahu ya gimana cara nyari ini? Udah paham ya? Sudah paham. Kemudian ini kan ada DF. DF itu kan dia benar-benar tepat di tengah ya, kira-kira gini. Nah, ini kan. Nah, kemudian kan dia kan berubah tuh. Berubah. Setelah berubah, itu kan budget constraint-nya jadi gini kan, 250D tambah 200F kan gitu. Sama dengan 8.000 kan. Berarti berapa? Di sininya berarti berubah ke kok 32 sih? Paling salah. Berarti 32. Ini 50. 8.000 di 260 itu 50. Berarti gitu. 50 sekitar sini ya. Kemudian ini F-nya tetap 40, D-nya berubah jadi 32. Nah, ini kan budget line 1, ini budget line 2, kan gitu. Nah, tadinya itu kan begini. Tadinya kan kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, dengan adanya budget line yang bergeser, shifting ke kiri, gitu ya. Dia berubah nggak utility-nya? Berubah kan? Betul ya? Paham ya? Ketika misal budget line-nya itu bergeser ke kiri, ya, otomatis dia utility-nya berubah dong, turun dong, untuk mencapai keseimbangan yang baru. Iya nggak? Paham nggak teman-teman? Eko paham nggak Eko? Eko? Iya. Iya. Oh, Jelas ya? tak ganti dulu. Ya, Kenapa? Samuel. Kenapa? Tak ganti nama. Oh, namanya Samuel. Saya kira Eko. Iya, maaf. Ya, jadi kalau ya pasti setuju. Misal kalau apa? Kalau IC berubah kan otomatis BL. Kalau BL-nya berubah otomatis IC berubah. Iya kan? Bener ya, berubah ya, Mas. Turun dong. Karena nggak mungkin dia bisa mengkonsumsi dengan tingkat konsumsi yang sama sebelumnya. Kan gitu.
Nah, compensating variance ya, itu mencari berapa sih pendapatan yang harus ditambahkan ke si Erik agar utility-nya itu bertahan di indifference clause 1. Bertahan di sini. Nggak turun ke IC2 gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kalau secara grafikal gampang. Ini. Ya kan? Ini secara grafikal nih. Oh, berarti di titik ini ya, ketika misalnya pendapatannya bertambah dari sini ke sini kan gitu secara ini ya. Paham ya, dari ini ke sini gitu kan, maka utility dia nggak akan berubah, dia tetap di IC1 ya. Makanya yang ini itu kita sebutkan dengan substitution effect, yang ini adalah income effect, sehingga total dari sini ke sini perubahannya gitu ya, itu disebut dengan total effect. Sampai sini paham nggak teman-teman penjelasan saya tentang compensating variance dalam bentuk grafis? Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa pendapatan yang harus ditambahin? Nah, itu kan jadi sulit ya. Kalau ini kan secara grafis oke lah, kita tahu secara grafis gampang menggambarkan. Tapi sekarang adalah kita disuruh harusnya ini adalah kita disuruh nyari berapa pendapatan yang harus ditambahkan, kan gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah tentu kita harus tahu dulu ya Marshallian demand dan Marshallian demand dari D dan F. Ya, dari D dan F. Artinya kita harus tahu dong. Pertama kita harus tahu titik ini berapa sih? Gitu ya. Titik ini, kemudian titik ini berapa sih? Dan kita harus tahu kan. Dan titik ini berapa sih kan gitu. Kita harus tahu. Nah, caranya adalah ya tentu yang paling gampang adalah kita cari dulu titiknya ini yang pertama. Ya, ini kan adalah titik Marshallian demand function. Dan ya, untuk kondisi yang pertama kan, yang sebelum berubah harga kan. Yang ini. Kondisi yang pertama, yang sebelum berubah harga. Nah, berapakah itu? Ya, tentu kita harus cari. Caranya gimana? Ya, gampang. Nah, kalau kemarin kan kita udah saya udah jelasin pakai cara Lagrange ya. Yang normal, cara Lagrange. Nah, cuman ada cara yang mungkin lebih simpel dan lebih lebih cepat lah. Kalau misalnya teman-teman lagi buat ujian. Caranya gimana? Caranya adalah ketika misalnya teman-teman dapat soal kayak gini, kita udah tahu U-nya adalah DF, gitu kan? Nah, kita bikin itu dengan cara MUD per MUF sama dengan PD per PF. Ya. Jadi persamaannya seperti ini. Jadi kalau ada X-nya berarti MUX per MUY sama dengan PX per PY. Udah gitu aja. Ini nanti hasil akan sama dengan hasil dengan menggunakan metode Lagrange. Ya. Karena ujung-ujungnya juga ke sini nanti. MUD berarti berapa? MUD itu kan berarti first derivatif dari U with respect to D. Berarti jawabannya adalah F, ya kan? MUD adalah F, MUF adalah D. Sama dengan PD per PF, gitu ya. Berarti kita tahu bahwa F atau PF sama dengan PDD. Sampai sini udah tahu ya? Jelas ya, teman-teman ya? Halo, jelas? Kasih jempol kalau jelas, boleh? Oke. Nah, sekarang dari persamaan ini ya, kita masukin ke budget constraint. Kita udah tahu budget constraint-nya adalah PDD tambah PFF sama dengan Y. Kan gini. Nah, kita tahu bahwa PFF sama dengan PDD, berarti PDD tambah PFF berarti sama dengan PDD. Berarti PDD, gitu kan? Sama dengan Y. Berarti 2 PDD sama dengan Y. Berarti D Marshallian adalah
Y per 2 PD. Begitupun berarti PDD sama PFF. Berarti kita tahu bahwa PFF gitu ya, tambah PFF adalah Y dan 2 PFF adalah Y, berarti F adalah F Marshallian adalah Y per 2 PF. Sampai sini jelas ya teman-teman ya? Oke, udah jelas pasti. Nah sekarang, nah kan kita udah dapat nih. Berarti kita tinggal masukin karena kita udah punya angka, ya. Kita tahu di kondisi pertama tadi Y-nya adalah 8.000, kemudian PD-nya adalah 160, PF-nya adalah 200. Berarti kita tahu di kondisi pertama ini berapa sih D Marshallian? Ya udah tinggal kita masukin 8.000 per 2 dikali 160. Ya. Berarti 8.000 per 320 berapa tuh? 25. Ya. Dan F Marshallian adalah 8.000 per 2 dikali 200. 8.000 dibagi 400. Berarti 20. Gitu kan? Berarti D Marshallian itu mana? Di sini. Itu berarti 25. Kita udah tahu nih, ini 25 dan ini titik ini adalah 20. Gitu. Ya, 25 dan 20. Permisi Kak, pengen tanya. Ya, boleh. Nah, kalau misal kita punya fungsi kan, fungsinya kan utilitasnya sama dengan DF ya. Benar, utilitas sama dengan DF ya. Terus? Nah, apakah itu akan membuat apa fungsi utilitas yang konveks ya? Konveks. Oh, konveks ya. Mm. Oh, saya pikir harus kayak apa untuk kayak COP12 gitu. Biar Dia sebelum COP12. konveks. COP12. DF kan Oh, COP12. COP12 bukannya apa total apa CRS kan kalau COP12. Oh, nggak mesti. COP12 nggak mesti CRS. Jadi gini. Disebut COP12 itu kalau jadi gini, ada dua pengertian COP12 sebenarnya. Ada yang bilang COP12 itu harus CRS. Which is berarti misalnya D pangkat setengah, F pangkat setengah, atau D pangkat sepertiga, F pangkat 2/3. Ya, D pangkat alfa, F pangkat 1 minus alfa. Cuman ada yang ngasih pengertian luas dari COP12 itu intinya adalah X pangkat alfa dikali Y pangkat beta. Mau alfa tambah betanya itu lebih dari 1, kurang dari 1, atau sama dengan 1, dia tetap COP12. Apa bedanya? Bedanya tuh gini, teman-teman. Nih, saya kasih lihat ya. Sorry. Ini beneran mau dijelasin masalah itu ya? Kamu nanya masalah itu, Mas? Nggak usah sih. Coba penasaran aja. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang konveks ya nggak apa-apa. Langsung lanjut aja. Tujuan, sebentar, saya jelasin aja sedikit. Oke. Ini bisa dilihat ya, layar sekarang Google ya, layarnya. Ya. Apa namanya aplikasi yang buat itu, buat grafik itu apa namanya? Aplikasi yang buat grafik. Desmos bukan Kak? Ya, Desmos. Ya, Desmos. Benar. Nah, ini ya. XY. Ini ya. Oh, sama dengan benar. XY sama dengan 1000. Bisa. XY. Aduh, saya
agak bingung. Harusnya bisa nih, cuman apa? XY, X kali Y, X kali Y, dengan 10. Ada yang bisa ini jelasin ini kenapa nggak keluar grafiknya? X, Y, X kali Y, X kali Y. Jadi ini intinya gini sih. Oke, saya jelasin ini aja lah. Saya jelasin secara gambar aja. Ini. Yang pertama nih, kalau gini ya. Jadi gini, kalau misalnya ini kan ada X pangkat alfa, Y pangkat beta gitu. Kalau X pangkat alfa sama Y pangkat beta ketika pangkatnya sama, dia itu tepat di tengah sini loh. Jadi tetap di tengah garis. Jadi mau ini setengah-setengah, satu-satu itu tepat di tengah garis. Cuman perbedaannya CRS apa IRS atau DRS itu nanti dia di bentuk ininya, bentuk grafiknya. Semakin kecil berarti semakin DRS itu berarti dia semakin kayak curam gitu loh. Gitu. Semakin berarti semakin lebar, semakin apa namanya? Di atas IRS gitu kan. Increasing distance to scale. Nah, kemudian kalau alfanya itu X pangkat alfa, Y pangkat beta, alfanya itu lebih gede daripada beta, ya ketika alfa lebih gede daripada beta, maka dia bentuknya di bawah. Kalau alfa kurang dari beta itu bentuknya di atas. Itulah seperti itu. Ya, nah makanya saya sudah tahu sebelum ngitung, saya udah tahu hasilnya kalau misalnya ini itu pasti 25, ini pasti 20. Kenapa? Karena pasti tepat di tengah. Karena apa? DF. DF itu kan D-nya pangkat 1, F-nya pangkat 1. Itu pasti tepat di tengah-tengah garis budget line. Itu hasilnya udah pasti. Gitu sih sebenarnya. Jelas ya? Si siapa tadi? Ini siapa tadi? Oh ya, karena pangkatnya sama gitu ya. Ya. Jelas ya? Iya. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini kita udah dapat D Marcellian sama F Marcellian. Udah jelas sama sini? Nah, kemudian kita juga bisa ngitung di kondisi 2. Kondisi 2 itu apa? Ketika Y-nya 8.000 kan dia tetap 8.000 tuh. PD-nya naik jadi 250. PF-nya 200. Kan gitu. Itu berarti titik mana? Di titik ini nih. Nih. Titik ini, nih. Ya. Berapa sih titik ini gitu kan? Nah, D Marcellian itu berarti 8.000 dibagi 2 dikali 250 sama dengan 8.000 dibagi 500. Berapa tuh? 8.000 dibagi 500 sama dengan 16. FM yang baru itu berarti 8.000 2 kali 200. 8.000 dibagi 400 itu 20. Nah, berarti di sininya 16, di sininya 20. Nah, ini berarti titik ini kan. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan apa pertanyaan? Pertanyaannya adalah, berapa compensating variance-nya? Berapa pendapatan yang harus ditambahkan agar kita bisa mendapatkan utility yang sama dengan sebelumnya? Nah, dengan kita dapatkan ini, kan kondisi yang, berarti kan kita ingin cari utility yang ada di kondisi pertama ini kan. IC1 ini berapa sih sebenarnya? Nah, kita udah tahu kan rumus utility itu apa tadi? U sama dengan apa? DF, benar nggak sih? U sama dengan DF. Kan kita udah tahu D-nya adalah 25, F-nya adalah 20. Berarti U utility sama dengan 25 dikali 20. Berapa tuh? 500. Oh, berarti kita tahu berapa sih pendapatan yang harus ditambahkan agar kita mendapatkan utility sebesar 500. Kan gitu. Nah, lalu gimana caranya? Nah, caranya gini. Nih, caranya gini, gampang dia sebenarnya. Kan kita udah tahu ya,
bahwa MUD, tadi kan ada MUD per MUF sama dengan PD per PF ya. Ini tadi hasilnya adalah F per D sama dengan PD per PF. Nah, kalau kita masukin pakai angka nih, F per D itu sama dengan PD itu kan ada 250. Yang baru ya, PD-nya itu yang baru 250 kan. PF-nya itu ada 200. Berarti D yang baru itu F per D itu sama dengan 5 per 4. Berarti F sama dengan 5 per 4 D. Dan D sama dengan 4 per 5 F. Nih. Ini hubungan yang baru nih, D dan F yang baru. Gitu. Nah, kemudian kita masukin ke budget line yang baru. Ya. Di budget line yang baru, ya, itu kan gini. Kan budget line ini, nih, budget line ini nih. Ya. Ini nih, budget line yang baru ini, itu kan memiliki slope yang sama dengan budget line 2 kan? Iya nggak? Memiliki slope yang sama dengan budget line 2. Budget line bayangan yang kita mau berapa sih pendapatan yang harus kita tambahin tadi, itu kan memiliki slope yang sama dengan budget line 2 setelah adanya perubahan harga. Nah, berarti otomatis apa? Berarti dari segi harga itu tidak berubah. Artinya apa? Dia tetap sesuai dengan harga yang kedua, 250D plus 200F. Nah, tapi yang berubah Y-nya, karena slope-nya tidak berubah ya. Jadi slope ini itu harus tetap sama dengan yang persamaan ini. Ya, karena dia sejajar nih, slope-nya tidak berubah. Ya. Ini sejajar dengan ini, slope-nya tidak berubah. Nah, tapi di sini berubah. Kenapa? Karena tadi dia bergeser ke sana kan. Gitu. Nah, berapa berubahnya? Ya udah kita terus Y dulu. Nah, tapi kita udah punya nih. Nih, kita udah punya di sini nih. Kita punya D sama dengan 4 per 5 atau F sama dengan 5 per 4D. Berarti 250D tambah 200 dikali 5 per 4D sama dengan Y. Gitu kan? Ini 250, D tambah 1000 bagi 4, 250D sama dengan Y. 500D sama dengan Y, D sama dengan Y per 500. Gitu kan? Kemudian kita masukin juga di D sama 4 per 5F, berarti 250 dikali 4 per 5F tambah 200F sama dengan Y. 50, 200, F tambah 200F sama dengan Y. 400F sama dengan Y. F sama dengan Y per 400. Nah, ini kan. Nah, ini udah. Di sini ada Y, di sini ada Y. Nah, ini bisa nih. Kita udah tahu U kita adalah DF kan. U-nya tadi berapa? 500. 500 kan ya? U-nya adalah 500. D itu adalah Y per 500. F itu adalah Y per 400. Berarti 500 sama dengan Y kuadrat per berapa? 5 kali 4. 20. Tua dapat 200.000. Ya. Nah, Y kuadrat itu adalah 500 kali 200.000 berapa? Itu hasilnya ini 10 tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 100 juta. Berarti Y-nya berapa? Ya, akar 100 juta. Ini kan nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti kurangi 4 aja nolnya, berarti 10.000. Berarti Y kita sekarang di posisi yang ini, di posisi yang kedua ini, yang ini, Y-nya itu adalah 10.000. Ya. Y adalah 10.000. Berarti kalau pertanyaannya, berapa sih pendapatan yang harus ditambahkan untuk agar dia tidak berubah utility-nya? Berarti gimana? Ya udah, Y 2 dikurangi Y1, 10.000 dikurangi 8.000. Berarti hasilnya berapa? 2.000. Nah, berarti compensating variance itu adalah 2.000. Sampai sini jelas, teman-teman? Ada yang mau tanya? Halo? Tapi kalau misal apa? Satu harga aja yang berubah,
Nah, ini kan harga yang berubah satu harga. Oh, oke. Nah, tapi kalau misal pangkatnya beda gimana ya? Kalau pangkatnya beda gimana? Gimana tuh maksudnya? Ini kan karena pangkatnya sama kan jadi otomatis turunnya kan bisa langsung dikomparasi gitu. Tapi kalau pangkatnya beda kan otomatis pola konsumsi berbeda. Gimana? Coba. Bisa di ini? Oh ya, misal Gimana ya? Misal satu pangkatnya misal 0,3 sama 0,7. Oke. Nah, jadi kalau misal kalau misal berubah kan otomatis yang satu itu berubahnya sedikit aja, yang satunya berubah banyak kan nggak selevel gitu. Nah, kalau begitu gimana ya? Ya, sebenarnya caranya sama aja, Mas. Tapi kamu harus ngitung dari awal tadi. Jadi caranya sama sebenarnya. Kamu cari D Marshalliannya dulu, F Marshalliannya berapa seperti ini, gitu kan? Kemudian kamu cari sebenarnya berapa sih di ininya, di apa namanya, secara angkanya Y per 2 PD itu berapa sih, gitu. Nah, terus di sini juga dicari berapa, gitu kan? Nah, kemudian kalau kita udah dapat D sama F Marshallian yang di kondisi awal, berarti kan kita udah tahu, oh, utility-nya itu adalah ya ini. Berarti D dikali F atau berapa nanti? D pangkat 0,3 dikali F pangkat 0,7. Berarti kita udah dapat utility-nya kan? Nah, setelah dapat utility-nya ya udah sama kerjanya. MUD per MUF ya sama dengan PD per PF. Tentu MUD per MUF-nya nggak F per D dengan sederhana seperti ini. Tentu MUD-nya berapa tadi? Kalau misal X atau D pangkat 0,3, F pangkat 0,7, nah berarti MUD-nya adalah 0,3 D pangkat minus 0,07 minus 0,07 ke 0,7 kali F pangkat 0,7 dan seterusnya. Cara ngerjainnya sama. Ya. Tapi mungkin akan lebih rumit, iya. Tapi kalau cara ngerjainnya ya kayak gini, Mas. Gitu. Oke, siapa tadi namanya? Si ini, Samuel ya? Halo? Ya, sudah ngerti. Ya, jadi cara Jadi ngerjainnya cuma sama. harus pakai nanti. Ya, Kenapa? cuma nanti karena apa? Yang biasanya nggak diberi angkanya, jadi harus pakai ya apa? Yang Lagrangian yang lebih rumit gitu ya. Sebenarnya nggak harus pakai, nggak harus pakai Lagrange, Mas. Ingat ya, nanti mau kamu pakai Lagrange yang kayak gimana pun, nih saya kasih contoh ya. Misalnya kamu punya X pangkat berapa misalnya? 1/3, Y pangkat 2/3 gitu ya. Nih, ini ya ujung-ujungnya nanti kamu akan dapat tetap MUX per MUY sama dengan PX per PY. Kamu boleh coba sekarang. Dibikin Lagrange. Nanti akan dapat gini pasti. 1/3 X pangkat minus 2/3 Y pangkat 2/3 per MUY sekarang. Berarti 2/3 X pangkat 1/3 Y pangkat minus 1/3 sama dengan PX per PY. Kan gitu. 3-nya coret, X-nya ini jadi min 2/3 min 1/3 jadi 1, tapi di bawah minus 1 di bawah, Y-nya itu jadi 1 di atas, berarti gimana? Jadi Y per 2X sama dengan PX per PY. Berarti PYY sama dengan 2PXX. Gitu. Kamu coba pakai Lagrange, sama hasilnya, Mas. Coba deh, kamu coba pakai Lagrange. Sama nggak? Sama jelas ya? Halo? Ya, sudah. Ya. Jadi mau pakai Lagrange atau pakai yang ini, caranya sama ini. Kenapa saya kasih ini? Agar teman-teman lebih gampang, nggak usah bikin Lagrange panjang gitu. Ya. Karena nanti semakin lama nih, semakin soal ini kan semakin rumit ya. Ketika kalian bikin Lagrange sama dengan X pangkat 1/3, Y pangkat 2/3 plus lambda kali I min PX min PY min PXX min PYY, gitu ya. Kemudian bikin do Lagrange per do X sama dengan 1/3 X pangkat minus 2/3 Y pangkat 2/3 dan seterusnya. Lama. Ya. Panjang kan. Nah, sedangkan sebenarnya ujung-ujungnya itu teman-teman pingin bikin MUD per MUF atau MUX per MUY sama dengan PX per PY. Ujungnya ke situ. Ya, saya nggak tahu Bu Asin udah jelasin atau belum, harusnya jelasin karena dulu Bu Asin waktu ngajar di kelas saya juga sama. Beliau bilang
kalian nggak usah pakai Lagrange, ya. Pakai aja MUX per MUY sama dengan PX per PY, itu udah pasti jadi Lagrange. Hasilnya Lagrange sama dengan hasilnya. Ya. Jelas teman-teman ya? Ada yang mau nanya lagi, silakan. Oke, lanjut. Berarti kita tahu ya, compensating variance adalah 2000. Nah, udah. Itu berarti nomor baru yang nomor A. Sekarang yang lanjut yang berikutnya. Compute the quantities demanded with the new prices and the income you found in part A. Ya, compute the quantities or demanded, the new prices and the income you found. Oh ya, berarti kan kita tahu ya, tadi kita udah punya D Marshallian adalah Y per 2 PD. F Marshallian adalah Y per 2 PF, kan gitu. Y-nya berapa? Y-nya berarti yang baru 10.000. Per 2 dikali PD-nya 250, kan yang baru. Berarti berapa? 10.000 dibagi 500. Oh, berarti 20. F Marshallian-nya adalah 10.000 dibagi 2 dikali PF-nya itu adalah 200 ya. Berarti 10.000 bagi 400. 25. Nah, berarti kita tahu nih, D Marshallian. D Marshallian. Itu kan berarti yang di sini ya. Ini berarti kita lagi nyari titik yang ini nih. Ini, titik yang ini. Berarti D Marshallian di sini adalah 20. Ya. Dan F Marshallian tadi berapa? 25 ya. Nah, ini. Ya. 25 dan 2. Ya, gitu. Nah, yang C, compute the quantities demanded with the new prices and the original income. Nah, itu udah, kita udah ngitung tuh. New prices, original income berarti yang ini kan? Yang ini kan? Nih, ini yang C nih. Ya, new prices 250 tapi income-nya tetap 8.000. Berarti DM-nya jadi 16, MM-nya jadi 20. Gitu. Using the previous answer, tell us what is the total change in quantity of D due to the price increase in PD that the consumer experiences, and what part of that change is due to income or substitution effect. Give the definition of what income and substitution effect mean. Nah, intinya apa? Intinya adalah ini. Kita suruh nyari berapa sih substitution effect-nya. Nah, berarti kita udah tahu ya. Substitution effect-nya adalah dari 25 ke 20, berarti minus 5. Dan income effect-nya adalah dari 20 ke 16, berarti minus 4. Total effect-nya berapa? Berarti minus 9. Gitu. Ya. Itu yang D, yang E, draw a graph. Dan bikin grafik. Selesai. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya sama sini? Jelas ya, teman-teman ya? Ini adalah dekomposisi. Kalian ikutin langkah-langkahnya, insya Allah aman. Ya, jadi yang harus kalian pahami adalah langkah-langkahnya tadi. Ada yang mau tanya? Kalau kasusnya perfect complement berarti si substitusi efeknya otomatis 0 kan ya? Ya, nanti kita akan bahas di depan. Itu soal tugas. Jadi nggak dibahas dulu sekarang. Oke? Oke ya. Tapi kira-kira begitu. Kira-kira sesuai yang kamu jelasin. Oke? Ini mana ya? Di sini. Kasus perfect complement dan perfect substitution itu adalah ini. Soal tugas kalian. Saya udah nanya Bu Asid. Bu, perlu dibahas nggak soal tugas? Nanti aja Mas, setelah temuan ini.
karena itu masih buat PR di hari Rabu. Silakan dicari. Ada kok, saya pernah nyari literaturnya ada di internet yang bahas tentang hal ini. Jadi kalau nggak ada apa-apa. Oke, ada lagi mau bahas? Ada lagi mau nanya? Nah, sekarang, tadi bahasnya juga ada tips. Ada satu cara lagi teman-teman untuk hitung compensating variance. Caranya gimana? Caranya adalah kita cari dulu Hicksian demand function-nya dari di sini dia, Hicksian demand berapa. Kemudian kita buat compensating variance itu adalah integral dari P1 P0 DH D dari DH DPD. Ya. Jadi ini adalah rumus lain dari compensating variance. Nah, teman-teman juga bisa nyari dengan cara ini. Gitu ya. Mau dicoba atau mau mencari sendiri di rumah? Halo? Ayo, ada yang mau nanya? Oh, coba, oke. Oke, berarti kalau kita mau nyari DH, ya, itu kan berarti kan, kita ingat ya, bahwa berarti kan Hicksian itu kan adanya di sebelah, kalau kemarin dari bagian yang saya buat, itu kan ada di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Atas. Ya, kanan atas. Kalau teman-teman lihat, dari dia ada di expenditure minimization, kan? Di expenditure minimization. Jadi dari kiri, nah sedangkan yang kita punya cuma D Marshallian sama F Marshallian. Ya, D Marshallian itu kan kita punya belum? Y per 2 PD kan gitu. Dan F Marshallian itu adalah Y per 2 PD. Nah, kita punya, kemudian dari sini kita bisa cari indirect utility function itu adalah Y per 2 PD dikali Y per 2 PF kan gitu. Karena dia kan D kali F kan gitu. Berarti P sama dengan Y kuadrat per 4 PD kan gitu. Nah, dari sini ingat ya kemarin kita bikin expenditure function. Caranya gimana? Ya ini pakai fungsi inverse. U sama dengan E kuadrat per 4 PD PFM gitu. Berarti E kuadrat sama dengan 4 ini U ya. 4U PD PF. Berarti E itu sama dengan akar 4U PD PF. Berarti sama dengan ini 4 bisa keluar nanti jadi 2 akar UPD PF. Berarti bisa juga kita tulis 2 dikali U pangkat setengah PD pangkat setengah dan PF pangkat setengah. Ya, ini ya. Oke. Sampai sini jelas ya. Nah, kemudian ini adalah expenditure function. Kemudian kita tahu ya dari expenditure function ke atas ke Hicksian demand itu pakai step-up lemma. Berarti do E Hicksian sama dengan do E per do PD. Dapatlah step-up lemma. Berarti gimana? Ya udah kita turunkan aja nih. PD. Jadi 2 dikali setengah dikali U pangkat setengah PD pangkat minus setengah ya dikali PF pangkat setengah kan gitu ya. Berarti ini habis itu jadinya U pangkat setengah PD pangkat minus setengah dan PF pangkat setengah. Nah ini dapat Hicksian demand function. Nah compensating variance itu adalah integral P1 per P0 P1 P0 dari DH Hicksian PDT DPD gitu ya. Nah P1 nya berapa tadi? P1 kan berarti kan dia naik 250 ya. Ininya 160. D Hicksian DPD. D Hicksian itu berapa sih ini kan? D Hicksiannya ini kan. Ya. Berarti gimana tuh?
integral. Masih ada rumus integral ya. Berarti 1/1 min setengah U pangkat setengah PD min setengah tambah 1 PF pangkat setengah. Kan gitu. Ini 1/setengah berarti 2. Ini U pangkat setengah PD pangkat setengah PF pangkat setengah dari 250 bisa 50. Udah gini aja. Ya. Udah berarti ini kan sama dengan gini kan, bisa 2 dikali akar U PD PF 250 ini 160. Dah, hitung. Bisa nggak cara hitungnya? Halo? Oke. Bisa nggak? Asidona Baban, kamu bisa nggak? Tulisnya, hitungnya. Bentar Kak, lagi coba Kak. Oke. Gini, coba hitung. 500, kan U-nya 500. PD-nya kan ini ya, 250. PF-nya kan tadi berapa? PF-nya 200 ya. Minus 2 akar 500 dikali 160 dikali 200. Coba deh berapa nih? Ini kan 25 ya, sekitar 10.000 minus 8, 16, 4, 8 berapa ribu? 2.000, betul ya? Hasilnya sama, 2.000 dan 2.000. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Sama ya? Jadi mau pakai cara yang kompensatif varian sebelah. Integral dari DH, PD, DPD, DPD, ya, dengan yang cara awal hasilnya adalah sampai sini ada kan? Silakan. Dah? Lanjut nggak? Lanjut dikit ya, Sofsky equation. Atau ada yang mau nanya dulu sampai sini? Boleh? Silakan. Bu Asin kan udah jelasin sampai sini belum sih? Ini udah jelasin sampai sini? Belum sih Kak kemarin. Oh belum, ya udah nggak apa-apa. Soalnya tadi pesannya Bu Asin disuruh hitung. Disuruh ngajarin hitung kompensatif varians. Oke, saya siapin soal yang bisa hitung kompensatif varians. Gitu. Oke, sampai sini mau tanyakan? Kalau nggak ada lanjut ya, teman-teman ya. Jelas ya? Tapi jelas nggak? Kasih jempol kalau jelas. Kalau nggak jelas, apa yang mau ditanyain, Boy? Oke, udah mulai jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke Sofsky equation. Udah dibahas belum Sofsky equation? Harusnya udah ya? Belum? Udah Kak. Udah, oke. Nah, Sofsky equation itu kita punya dua equation ya. Pertama adalah Sofsky equation yang on price. Itu rumusnya do XIM per do PI sama dengan do XIH per do PI min XIM do XIM per do I. Ya, panjang. Kemudian yang kedua ada cross price Sofsky equation. Itu dia do XIM per do PJ, J ya tadi, sama dengan do XI Hixian per do PJ min XI Marsalian do XIM per do I. Ini rumusnya. Bedanya apa on price sama cross price ya? Kalau on price itu berarti berapa sih kenaikan konsumsi dia ya dengan karena adanya harganya dia yang berubah gitu.
berapa perubahan konsumsi dia, konsumsi suatu barang, misalnya X gitu ya, barang X, dengan perubahan harga dari barang X itu sendiri. Tapi kalau cross price itu adalah berapa sih perubahan dari permintaan barang X ya, karena harga barang Y yang berubah, harga barang lain berubah. Gitu. Nah ini itu disebut dengan total effect ya, di Statsky equation ya, ini total effect. Kemudian yang ini adalah substitution effect, yang ini adalah income effect. Sama ini juga adalah total effect, ini adalah substitution effect, dan ini adalah income effect. Gitu. Dah, sekarang kita masuk ke soal yang sudah saya kasih. Itu agak susah tuh. Kalau dapat soal kayak gitu agak susah. Ya, kita punya U sama dengan X pangkat setengah tambah Y pangkat setengah. Ya. Ya udah, berarti kita suruh nyari itu kan. Kita suruh nyari apa sih? Find masalah demand function for good X and good Y. Ya udah, cari masalah yang demand function-nya dulu. Berarti langsung aja ya. MUX per MUY sama dengan PX per PY. MUX itu berarti setengah X pangkat minus setengah per MUY, setengah Y pangkat minus setengah. Sama dengan PX per PY. Setengahnya coret, ini berarti akar X, akar Y per akar X. Jadi kan naik ke atas nih, turun ke bawah, sama dengan PX per PY. Berarti akar X sama dengan PY per PX kali akar X sama dengan PY per PX kali akar Y, gitu ya. Akar Y sama dengan PX per PY dikali akar X. Berarti it means X sama dengan PY per PX kuadrat kali Y. Ini Y sama dengan PX per PY kuadrat dikali X. Dah, kalau sini jelas? Ini dulu. Nah, setelah dapat ini, kita masukin ke rumus I. I sama dengan PXX tambah PYY. Gitu kan? I sama dengan PXX. PX dikali PY per PX kuadrat dikali Y tambah PYY. Kan gitu. Berarti apa? Berarti I sama dengan jadi yang sorry. Ini saya ganti. Yang Y aja dimasukin. I sama dengan PXX tambah PY kali Y. Y-nya adalah PX per PY kuadrat kali X. Nah, berarti ini adalah PXX. Ini sama tambah. Ini kan bilang 1. Berarti PX kuadrat per PY. Ya, PY kuadrat, ini PY di atas. Jadi tinggal 1 PY di bawah. Dikali X. Gitu kan? Nah, I sama dengan X PX tambah PX kuadrat per PY. X sama dengan ini disamain dulu aja. I dulu deh, sama dengan X ini disamain bawah dulu PY, di sini adalah PX PY. Di sini adalah PX kuadrat. Nah, kemudian berarti X adalah I dikali PY per PX PY tambah PX kuadrat. Dah. Ini X marsalian. Y marsaliannya gimana? Sama mirip. Tapi gini, I kali PX per PX PY tambah PY kuadrat. Bisa dihitung sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain?
Oke. Yang kita cari yang X ini kan, soalnya. Ya, X Marshallian adalah I kali PY per PX PY tambah PX kuadrat. Nah, kemudian using Slutsky equation decompose the effect of an increase in PY on demand of good Y, gitu kan? Berarti berapa sih yang kita cari itu adalah berapa ini? Yang ini on price ya, on price Slutsky equation, gitu ya. Gimana caranya? Gampang sih sebenarnya. Ya. Do ya do YM per do PY kan gitu. Sama dengan do Y Hixian per do PY minus Y Marshallian dikali do Y Marshallian per do I. Gitu ya. Ini kan apa? Total effect, substitution effect, income effect. Nah, cara apa nah? Caranya nyari itu ya kan di sini yang kita punya kan Marshallian ya, Y Marshallian. Kita nggak perlu nyari yang ini, nggak perlu nyari yang Hixian. Kenapa? Karena kalau kita tahu ini dan ini, which is cuma Marshallian doang, Marshallian, kita bisa tahu ini kan. Ya udah tinggal SE sama dengan total effect ditambah dengan income effect. Itu sih. Karena gitu doang. Nah, ya udah berarti kita cari berarti total effect-nya berapa sih? Total effect adalah do Y per do PY. Do Y per do PY. Ini per ini. Wah, susah. Salah. Do Y ini susah ya. Ini pakai rumus ini. U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Harusnya ingat ya. Asumsinya U-nya adalah I kali PX. V-nya adalah PX PY tambah PY kuadrat. Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Di matematika ada. Nah, ini gimana U aksen kali V? U aksen itu berarti kan ini, yang atas ya. U aksen tuh 0. Berarti kali V masih 0. 0 minus V aksen. V aksen tuh berarti kan ini yang bawah ya. V aksen tuh ini kan 2PY ya. Berarti PX tambah 2PY. Per V kuadrat. Ini ya. Oke. Ini adalah total effect. Kemudian kita juga bisa nyari income effect-nya. Income effect-nya adalah YM. YM itu kan ini ya. IPX per PX PY tambah PY kuadrat dikali ini kan do YM per do I. Do YM per do I berarti ya ini berarti PX per PX PY tambah PY kuadrat. Ini sama dengan I PX kuadrat per PX PY tambah PY kuadrat kuadrat. Gitu kan? Nah, berarti kita bisa dapat nih substitution effect. Ya. Substitution effect-nya. Substitution effect-nya berapa? Ya berarti total effect ditambah dengan ini kan? Ya, ditambah dengan ini. Berarti min PX min 2PY tambah I kali PX kuadrat per PX PY tambah PY kuadrat kuadrat. Nah, nih dah. Terus apa? Sebentar.
kayak ada salah. Bentar. Income effect, maksudnya income effect saya. Total effect ya, total effect kan ini. Oh, ini salah nih. Ini kan baru P aksen kali U ya. U-nya kan ada. U-nya jangan lupa dikali IPX ya. P aksen, ini kan baru P aksen, PX tambah 2PY dikali U. U-nya adalah I kali PX. Berarti ada I kali PX. Ini berarti jadi, bentuknya jadi gini. Min I PX kuadrat min 2 IPX PY nah, per PX PY tambah PY kuadrat. Nah, berarti ini hasilnya adalah substitution effect itu adalah ini kan kita udah tahu ya. Kalau total effect-nya kan minus ya. Ini pasti minus ya. Kurang dari 0. Income effect-nya itu dia ini dia positif. Ini kan positif ya. Tapi meskipun dia positif, tapi tandanya dia di sini kan adalah negatif. Tanda Saskia equation-nya. Berarti dia juga negatif. Negatif. Gitu. Nah, berarti jadi ini sebenarnya income effect-nya itu gini. Minus. Nah, berarti kita sekarang punya tinggal minus I PX kuadrat minus 2I PX PY minus I PX kuadrat. Ya. Berarti ini juga pasti minus. Ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kita udah tahu ya bahwa income effect-nya minus, PE-nya adalah kurang dari 0, dan substitution effect-nya adalah kurang dari 0. Nah, berarti kan kita disuruh bikin grafis kan? Grafisnya gimana? Nah, grafisnya itu kita nggak harus tepat sih, tapi intinya kita bisa bikin bahwa YX gitu ya. Nah, kira-kira gini lah, kira-kira. Ya. Gini. Terus gini. Ya. Terus tadi ya, jangan lupa caranya bikin gini. Sampai di sini. Nah, ini ya. Jadinya di sini adalah substitution effect, income effect, dan total effect. Nah, itulah kira-kira. Ini bikin gambarnya. Kemudian terus using the result in part A, what type of good is good Y? Nah, kita suruh nyari. Ini tuh tipenya tipe apa sih? Apakah dia barang normal atau barang inferior, gitu kan? Caranya gimana? Caranya ya udah kita bikin do Y per do I. Nah, do Y per do I berapa? Do Y per do I adalah PX per PX PY. Ini ya, berarti do Y per do I, berarti PX per PX PY plus PY kuadrat. Dia lebih besar daripada 0. Berarti kalau misalnya income-nya increase, berarti quantity demanded untuk Y, ya QY-nya itu akan naik, ya. Maka artinya ini barang apa? Normal atau inferior? Halo? Joel? Iya, Kak. Ini barang normal atau barang inferior? Kalau misalnya pendapatan naik dan permintaannya dia naik? Barang normal. Barang normal. Ya, ini adalah barang normal. Dan soal yang terakhir, what is the relationship of good Y and good X? Hint, how is demand for good Y when price of X increase? Berarti do Y per do PX kan gitu. Nah, kita lihat di sini, do Y per do PX adalah I per PX PY tambah PY kuadrat. I
per PX PY tambah PY kuadrat, which is dia lebih besar daripada 0. Itu positif. Nah, berarti ketika harga barang X itu naik, maka permintaan barang Y akan naik. Ini barang apa berarti? Substitusi atau komplementer? Barang apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Substitusi, Kak. Barang substitusi. Jelas ya? Dah, berarti dengan Sasuke equation kita bisa nih nyari. Gitu. Total effect dan income effect. Meskipun agak ribet. Ya, gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Silakan. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Saya rasa sih kalau dekomposisi itu nggak susah. Compensating variance nggak susah. Sasuke equation itu tergantung soalnya. Kalau soalnya susah, ya maksudnya hitungannya ribet ya ribet, tapi kalau hitungannya gampang ya gampang. Saya sendiri UTS Mikro 1 ya, kalau di S2 itu kan ini kan pelajaran Mikro 1. Nilai saya lumayan bagus sih, 96. Dan tapi saya waktu itu ini untuk Sasuke equation-nya hitungnya gimana ya? Hitungnya kayak ngasal gitu. Intinya sih gini. Kan kalau Bu Asyid itu kan sukanya kan hitungnya tuh disederhanakan banget sampai sederhana banget. Nah, sedangkan di ujian teman-teman nggak akan sempat kalau hitung sampai sesederhana itu. Ya, atau misalnya kita lihat di Jehle juga kan hitungnya tuh sampai sederhana kan. Teman-teman lihat ya kemarin contoh yang saya kasih yang ngitung apa chess function itu. Yang chess function kita coba klik kan dan kita dapat yang hasil sama dengan Jehle itu kan dengan penyederhanaan yang sangat panjang. Nah, di dalam ujian teman-teman nggak harus seperti itu. Jadi bisa sebisanya teman-teman aja sampai seberapa, yang penting udah dapat X-sekian, total effect, income effect-nya berapa, gitu. Jadi nggak perlu sampai sederhana banget. Gitu. Ya. Bahkan kalau kemarin saya cuma nyari gini, total effect berapa? Sekian. Misalnya total effect A per B, gitu ya. Misalnya gini ya. Kemudian substitution effect, income effect adalah C per D. Udah saya tulis substitution effect apa? Udah A per B min C per D. Udah saya dimin aja gitu. Nggak saya sederhanakan sama sekali. Dan alhamdulillah nilainya ya lumayan bagus. Jadi di ujian teman-teman mungkin nggak akan sempat untuk hitung sampai sederhana dan itu nggak ada masalah. Ya, teman-teman bisa hitung sampai sebisanya teman-teman aja. Sampai seberapa? Gitu. Gitu teman-teman sampai udah jam 10 di Canberra. Karena sekarang sisinya waktunya 4 jam, bukan 3 jam lagi. Jadi ada perubahan perubahan sisi waktu antara Indonesia dengan Canberra. Sekarang jadi sisi 4 jam. Jadi sekarang udah jam 10. Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa minggu depan itu kita ada quiz. Quiznya sedikit sih. Mungkin saya akan hanya pakai waktu sekitar 20-30 menit aja di pertemuan itu. Jadi nggak akan banyak biasanya. Paling satu soal untuk mengetes pemahaman teman-teman tentang materi yang sudah saya sampaikan. Habis itu baru kita akan bahas imperfect substitution dan perfect complementer. Soal soal exercise dari Bu Asyid. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Maaf, Kak. Ya, gimana? Berarti kuisnya minggu depan di jam ASIS ya, Kak? Di jam ASIS. Betul. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Ya. Minggu depan tuh pertemuan kelima kan ya? Ke-6 ya? Senin ya? Ke-6, Kak. Iya. Iya, oke. Oke, teman-teman, gitu aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.